Saudara, Salam Alaikum, salam damai sejahtera. Saya berharap saudara semua sehat, sejahtera, dan bahagia. Saudara-saudara, ada sesuatu yang viral di media sosial beberapa tahun yang lalu sampai dengan sekarang, terutama dalam perkembangan anak. Ada anak yang makan debu, suka makan rambut. Ada akhir-akhir ini yang viral adalah suka makan kertas dan makan sandal. Saudara-saudara, itu adalah perilaku menyimpang. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap kelainan anak ini, saudara-saudara? Saya beritahukan kepada saudara, yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak ini adalah orang dewasa yang dipercaya atau berwenang untuk mengasuh anak ini. Itu bisa orang tua kandungnya, bisa orang tua angkatnya, bisa kakek nenek, bisa babysitter, pengasuh, atau tetangga yang dipercaya, atau bisa juga kakaknya, tante, ya, pamannya, dan seterusnya. Semua itu orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Itulah yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Jadi kalau anak itu sampai makan sesuatu yang menyimpang, itu tanggung jawab mereka. Nah, saudara-saudara, mengapa itu bisa terjadi? Sesuatu yang dilakukan anak ketika menyimpang pertama kali tidak ditegur dan diarahkan, maka akan terjadi satu perkembangan yang menjalar ke arah penyimpangan perilaku, terutama hal makan. Contohnya, anak sukanya makan debu, dibiarkan. Kemudian dicoba ditegur, anak itu nangis dan marah-marah. Kemudian orang tua merasa hatinya tidak tega. Akhirnya apa, saudara? Ya, dibiarkan. Sekali dibiarkan. Kemudian berulang kali saudara-saudara berusaha untuk menegur. Tapi ketika itu anak nangis, marah-marah, menunjukkan perilaku yang ekstrim, mereka juga kalah, saudara. Dengan tangisan anak itu kalah. Akhirnya dibiarkan saja. 2-3 kali dibiarkan, akhirnya anak itu kecanduan makan yang tidak seharusnya. Itulah penyebabnya, saudara. Apakah itu bisa dicegah dan diatasi kalau sudah terjadi? Oh, semuanya bisa, saudara-saudara. Kalau ada kemauan, tuntunan yang benar, bisa. Saya beritahukan kepada saudara, ada tingkat pendidikan untuk anak yang menuju keberhasilan. Pembentukan karakter kepribadian yang baik, yang tidak menyimpang. Yang pertama, usia batita, bawah 3 tahun. Itu langkah pertama. Harus dididik sungguh-sungguh supaya melakukan yang benar. Yang kedua, anak balita. Maksudnya kalau batita itu gagal, masih ada kesempatan balita, bawah 5 tahun. Kemudian kesempatan terakhir yang ketiga adalah 5-12 tahun. Kalau sampai batas itu pendidikan anak gagal, maka yang terjadi adalah kalau anak itu menyimpang dari perilaku yang seharusnya, maka yang terjadi adalah anak itu akan menyusahkan orang tua, menyakiti orang tua, dan mempermalukan orang tua. Bagi pelaku atau anak itu sendiri akan merusak dirinya sendiri dan merusak orang lain yang berkaitan dengan dia. Saudara-saudara, ada pemazmur dan Amsal mengatakan, jika anak tidak dirotan, maka liarlah anak itu. Artinya apa itu, saudara-saudara? Bukan anak kalau salah langsung dipukuli dengan rotan. Tidak, saudara-saudara. Tapi itu mengandung makna bahwa anak harus dididik. Saudara mengertikan, anak bayi di hutan misalkan ketinggalan diasuh oleh hewan yang primata, ya, seperti simpanse misalkan.
maka anak itu akan tumbuh perilaku makannya seperti simpanse. Itu sudah terbukti, saudara-saudara. Anak sejak bayi diasuh orang yang kata-katanya, perilakunya adalah jorok dan jahat, itu juga sama akan seperti itu. Jadi anak itu meniru orang yang dewasa yang baginya dipercaya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau tidak dirutan, anak itu akan menjadi liar. Maksudnya, agar tidak langkah yang harus dilakukan oleh orang dewasa yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak itu. Yang pertama, anak itu harus dididik. Artinya, diajari bagaimana makan yang benar dan apa yang harus dimakan yang benar. Kemudian yang kedua, diadakan pengawasan secara ketat terhadap anak itu, khususnya dalam perkembangan makan. Yang ketiga, harus ditegur dan diarahkan. Artinya, kalau diawasi ternyata anak itu menyimpang, misalkan suka makan sandal, suka makan kertas, suka makan rambut, itu adalah menyimpang. Maka yang harus dilakukan adalah ditegur. Ditegur, anak itu pasti nangis atau menunjukkan perilaku ekstrim, ya, misalkan dia berputar-putar atau memukuli dirinya, atau lari-lari, atau marah-marah, mengumpat-ngumpat, maka yang dilakukan adalah setelah anak itu ditegur keras, diperingatkan sungguh-sungguh tidak boleh makan itu. Setelah anak itu sadar, maksudnya tidak marah lagi, ditunjukkan kesalahannya. Mengapa kamu ditegur dengan keras, mengapa kamu dirotan istilahnya, diarahkan kesalahannya, kemudian ditunjukkan yang benar. Kalau anak itu masih bandel, terus saja itu dilakukan. Sampai berhasil anak itu meninggalkan kebiasaan makan yang salah kepada yang benar. Itu dibutuhkan waktu dan kesabaran dari orang dewasa yang mengasuhnya. Jadi kalau anak dibiarkan, tidak dididik, tidak diawasi, tidak diarahkan, maka terjadilah anak itu liar. Seperti yang terjadi, seperti itu, saudara. Apa yang kita lihat adalah seperti itu. Anak 2 tahun ditanya, penyimpangan makan debu itu sudah berapa tahun? Sejak umur 2 tahun. Ketika ditanya itu umurnya 3 tahun, berarti sudah 1 tahun melakukan makan yang tidak wajar. Nah, itu kalau dibiarkan bagaimana jadinya, saudara? Hal yang buruk yang terjadi. Nah, kesempatan kedua masih ada. Bawah 5 tahun dididik keras sampai terakhir umur 12, diarahkan, saudara. Tidak hanya dimarahi, ditegur, dikata-katai keras anak itu kalau melanggar. Tidak, saudara. Ditegur keras, dikata-katai, tapi harus diarahkan mana yang benar, dan sebelumnya ditunjukkan apa kesalahan anak itu, sehingga anak itu tahu, oh kesalahan saya seperti ini, ditegur. Nah, kemudian dia akan berusaha untuk melakukan yang baik. Itu dibutuhkan, namanya pendidikan itu kesabaran dan waktu. Tapi kalau terus dilakukan oleh orang dewasa yang bertanggung jawab mengasuh itu, maka bisa mengubah anak itu. Firman Tuhan mengatakan, didiklah anak-anakmu dalam kebenaran. Artinya apa? Perilaku kebiasaan yang seharusnya dilakukan manusia. Oleh sebab itu, saudara, sebaiknya orang-orang yang dikuduskan Tuhan, Elohim Sang Pencipta langit dan bumi ini, sejak awal mendidik anak, makanan yang kosher dan tidak, makanan yang dilarang Tuhan dan tidak, itu diajarkan sejak kecil. Akhirnya nanti akan tumbuh remaja, dewasa adalah melakukan yang benar. Saya ingatkan, saudara-saudara, kalau anak tidak dididik, tidak diawasi, ditegur dan diarahkan kepada yang benar dengan tekun dan setia, anak itu akan menginjak-injak orang tuanya setelah remaja ke atas. Apa artinya menginjak-injak? Seperti saya katakan tadi, menyulitkan, menyusahkan, mempermalukan, dan menyakitkan hati orang tua. Saudara-saudara, masih ada waktu sebelum kasih karunia ditutup. Masih ada kesempatan untuk melakukannya. Selamat menikmati, saudara-saudara.
apa yang harus dilakukan. Kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan akan menuntun kita, menyertai dan memberkati kita. Percayalah, segala sesuatu bisa dilakukan, bisa diubahkan kalau kita sungguh-sungguh mau mendidik anak tersebut. Mari saudara, lakukanlah. Itu hal makan salah satu penyimpangan. Ada perilaku yang lain saudara. Dan hal yang sama bisa saudara lakukan untuk mengarahkan anak kepada perkembangan yang seharusnya, yang baik dan benar. Sukses bagi saudara, selamat dan sejahtera. Berkat Bapak Yahweh, Yesus Yesus Masya atas saudara.